Gimana kabarnya Ibu Nia? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan selalu ya Bu ya. Amin. Bapak juga Oke. mudah-mudahan sehat selalu. Amin, terima kasih Ibu. Baik Ibu, hari ini kita akan masuk kepada pendampingan individu yang ketiga. Tidak terasa ya Bu ya, sudah pendampingan ketiga lagi. Nah hari ini tujuannya adalah kita akan merefleksi umpan balik yang diberikan oleh kepala sekolah, rekan sejawat, serta murid untuk direfleksikan. Selanjutnya nanti kita akan merencanakan pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan KSE itu ya Bu ya. Dan yang terakhir itu adalah saya ingin menanyakan mengenai keterlaksanaan tahapan baja di SMP 2 Cikalongatan. Baik, sebelumnya saya ingin tahu dulu proses yang sudah berjalan 1 bulan ini seperti apa sih Bu? Alhamdulillah ya 1 bulan ini banyak sekali hal yang sudah terlewati, mulai dari diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif kepada guru-guru rekan sejawat, juga kepada kepala sekolah, kemudian ada postes modul 1, pretest modul 2, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sekarang masuk ke pembelajaran emosional dan sosial emosional gitu ya. Oke, luar biasa ya Bu ya. Saya mengapresiasi tertinggi-tingginya proses yang Ibu jalani dari awal sampai saat ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu dapat itu mampu diaplikasikan ya secara konsisten dan tetap semangat Ibu untuk menjalani guru penggerak ini, tetap semangat ya Bu ya. Ya. Oke, baik, kita akan mulai merefleksi hasil daripada umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri berkaitan dengan kompetensi guru penggerak. Nah, berdasarkan hasil feedback itu apa yang Ibu dapat berdasarkan responden? Ya, diambil dari 3 responden. Ya Pak, yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah. Kalau menurut Ibu Kepala Sekolah, saya harus lebih sering lagi mendiseminasikan atau mentransfer ilmu yang saya dapat dari program guru penggerak ini supaya dapat disalurkan juga ke guru-guru, ke rekan-rekan guru yang lain, dan lebih kolaboratif lagi dengan guru-guru yang lain supaya apa yang saya dapat itu diaplikasikan di sekolah ini. Oke. Ya. Kalau rekan sejawatnya Bu? Ya, sama saja sih seperti Ibu Kepala Sekolah, rekan sejawat juga meminta apa yang saya dapatkan itu juga disebarkan lagi gitu kepada rekan sejawat, kemudian untuk lebih kolaboratif dalam seperti ya apa yang saya dapat gitu mengenai budaya positif, kemudian pembelajaran yang menyenangkan kepada anak-anak, kemudian materi-materi yang saya dapat juga bisa supaya bisa ditransfer lagi gitu kepada anak-anak kepada rekan sejawat. Kalau dari murid-murid mungkin murid-murid feedbacknya seperti pembelajaran yang menyenangkan gitu. Mereka bukan menunggu, meminta lebih sering lagi menggunakan pembelajaran yang lebih bervariatif, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang memberikan kebebasan mereka untuk berpendapat. Kemudian mereka juga ingin lebih ke pembelajaran yang sesuai dengan zaman sekarang gitu, pembelajaran yang sesuai dengan teknologi. Mungkin itu dari anak-anak, kemudian dari rekan sejawat dan kepala sekolah. Intinya saya diminta untuk lebih menyalurkan lagi apa yang saya dapat dari program guru penggerak ini. Oke, apa rencana Ibu ke depannya nih untuk mengasah kompetensi guru penggerak yang Ibu miliki? Mungkin saya akan menambah kompetensi saya dengan belajar lagi, menambah ilmu lagi dengan misalnya dengan pelatihan mandiri, kemudian apa yang saya dapat di program guru penggerak ini saya lebih lebih mendalami gitu ilmu-ilmu yang saya dapat, kemudian supaya bisa disebarkan, dan juga saya harus betul-betul mempelajari dan memahaminya supaya saya bisa mendiseminasikan kepada guru-guru yang lain.
Kemudian selain itu saya juga mudah-mudahan lebih bisa berkolaborasi dengan guru-guru supaya menghasilkan anak-anak yang mempunyai budaya positif. Oke, bagus. Nah, siapa saja nih yang akan Ibu libatkan dalam meningkatkan kompetensi guru penggerak ini? Yang pertama mungkin Ibu Kepala Sekolah, tentunya saya minta izin kepada beliau untuk mengikuti program guru penggerak ini, untuk mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri supaya saya bisa meningkatkan kompetensi. Kemudian juga rekan sejawat supaya saya bisa lebih berkolaboratif dengan rekan sejawat. Kemudian tentunya anak-anak juga karena kalau tanpa anak-anak kan saya tidak bisa kemudian dengan orang tua siswa juga memberikan informasi ya. Oke, kadang kita lupa dengan yang peran orang tua juga sangat membantu ya untuk kita. Oke Ibu, terima kasih, itu berkaitan dengan survei. Mudah-mudahan Ibu sudah menguploadnya di LMS ya. Sudah. Oke, sekarang kita masuk kepada pembelajaran sosial emosional Ibu. Apakah Ibu itu sudah mempelajari modul 2.2-nya? Alhamdulillah sudah baca-baca modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Dalam pembelajaran PSE ini yang saya pelajari yaitu tentang mungkin lebih ke emosi gitu ya. Di situ ada 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama ada kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan yang terakhir mungkin pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, betul. Apakah Ibu sudah merencanakan nih pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di kelas Ibu? Direncanakan sudah, dibuat RPP-nya juga sudah, tinggal tahap finishing, mungkin tinggal eksekusi bagaimana proses pembelajarannya. Tapi kalau saya lihat sih secara keseluruhan gitu ya Pak, ternyata pembelajaran sosial emosional ini sudah biasa dilaksanakan gitu, cuman tidak tahu kalau itu teh termasuk pembelajaran sosial emosional. Mungkin tinggal diberi finishing sedikit-sedikit supaya lebih terlihat ya PSE-nya. Oke, perencanaan apa yang sudah Ibu buat nih? Seperti apa di dalamnya? Untuk pembelajaran PSE ini mungkin tambahannya dari pembelajaran biasa-biasanya kan, kalau misalnya itu juga termasuk PSE ya, seperti berdoa, ternyata itu juga termasuk PSE. Kemudian saya mau menambahkan yang musik itu supaya anak-anak lebih rileks gitu. Kemudian teknik stop gitu ya. Di pembelajaran kan sebelumnya tidak ada gitu ya. Nah itu mungkin akan saya tambahkan. Biasanya kan cuma paling ice breaking ya, teknik stopnya ice breaking aja gitu. Mungkin di situ saya akan lebih mendalami bagaimana cara mempraktekkan teknik stop kepada murid supaya anak-anak emosinya lebih stabil lagi. Oke. Apa harapan Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional ini di kelas? Harapannya mudah-mudahan setelah melaksanakan pembelajaran sosial emosional ini keadaan kelas menjadi nyaman gitu, anak-anak tenang dalam belajar, lebih kondusif lagi dalam pembelajaran, bisa mengelola emosi supaya ya intinya supaya murid itu kan tujuan utamanya supaya murid itu nyaman dalam proses pembelajaran, dengan bisa mengontrol emosi baik ke teman, mungkin ke guru, kemudian pada saat proses pembelajaran supaya mereka juga intinya kan dari apa yang kita lakukannya intinya kan murid bisa nyaman dalam pembelajaran yang kita laksanakan. Oke, luar biasa. Semoga rencananya dan penerapan pembelajaran sosial emosionalnya lancar ya Bu ya. Baik, saya ingin masuk kepada keterlaksanaan tahapan Bagja nih. Pertemuan sebelumnya kita sudah diskusi berkaitan dengan kanvas Bagja ini. Apakah Ibu sudah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu nih? Sudah, Bapak sudah menerapkan, sedang berproses mungkin kalau sukses belum, tapi sedang menuju tahap tersebut. Apa yang Ibu peroleh dari hasil kesesuaian visi guru penggerak yang Ibu inginkan?
kesesuaiannya kan tujuan saya untuk menjadikan murid itu berpikir kritis ya. Di sini sudah mulai terlihat keberanian anak-anak seperti mereka berani mengemukakan pendapat, kemudian tampil di depan juga tanpa harus disuruh, kemudian harus dibimbing dulu harus berbicara apa. Namun mungkin itu sudah mulai terlihat karena terbiasa mungkin ya, harus konsisten kitanya. Nah, apa tantangan yang Ibu hadapi nih dalam menerapkan tahapan baja ini untuk visi? Tantangannya tadi konsistensi ya, harus itu dari dalam diri saya sendiri, mungkin harus lebih konsisten dalam untuk mewujudkan tahapan-tahapan baja itu, dari mulai buat pertanyaan itu harus lebih konsisten diterapkan supaya anak-anak juga, kita tidak bisa instan kan. Ingin anak ini mempunyai kemampuan berpikir kritis, kita tidak bisa instan langsung si anak tapi harus ada tahapan-tahapannya tadi yang harus saya lalui. Oke, betul. Ini apa yang Ibu harus perbaiki atau di dalam kedepannya? Yang harus diperbaiki mungkin tadi konsistensi, karena misalnya kesibukan saya yang itu yang saya harus bisa memanage waktu, kemudian saya juga harus mencapai tujuannya, kemudian harus sering mengevaluasi dari tahapan bagja ini sudah sesuaikah tahapan-tahapan yang saya lalui dengan tujuan yang ingin saya capai, sampai di mana kesuksesannya. Mungkin kalau misalnya harus ada yang dievaluasi, mungkin di situ. Oke, baik Bu ya. Mudah-mudahan keterlaksanaannya juga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Saya yakin hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Artinya mudah-mudahan Ibu tetap tadi konsistensinya untuk melaksanakan tahapan baja ini sampai menuju tujuannya Ibu. Oke. Mudah-mudahan Pak apa yang saya cita-citakan terhadap murid bisa terlaksana dengan tahapan baja yang saya buat. Oke, alhamdulillah kita sudah masuk bagian akhir Ibu. Apa yang menarik yang Ibu dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan saat ini nih? Yang menarik setelah pendampingan ini mungkin saya diingatkan lagi kepada tujuan bagja saya harus supaya saya bisa mencapai cita-cita atau tujuan dari visi saya tersebut. Kemudian harapannya mungkin supaya Bapak lebih banyak waktu lagi, supaya saya ajak sharing mengenai program guru penggerak ini. Kemudian saya bisa berkonsultasi juga ke Bapak terkait modul 2 ini yang sedang saya pelajari. Oke, itu mungkin ya yang apa yang sudah baik dan harus diperbaiki juga itu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya apa yang dilakukan oleh Ibu, proses dari awal sampai akhir, praktik baiknya yang banyak ya, yang sudah kita lalui bersama, proses yang sudah kita lalui bersama. Saya doakan mudah-mudahan kita juga bisa berkomunikasi secara intens lagi ya Bu ya, bukan hanya sebatas kita ketemu lewat grup, juga bisa ditanyakan, apalagi kita juga punya rekan teman yang berkaitan sama dengan guru penggerak. Artinya kita sama-sama menuju tujuan kita bersama, yaitu mensukseskan kegiatan guru penggerak ini. Oke, tapi sebelum kita menutup kegiatan hari ini, saya menyampaikan dulu RPP yang harus Ibu buat, itu berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi yang ada tadi kompetensi sosial emosionalnya, lalu ada budaya positifnya. Kita sepakati dulu Ibu ya, waktu pengertiannya sampai kapan. Nanti RPP-nya tolong disampaikan dulu kepada saya untuk diberikan umpan balik. Ya, siap. Oke, setelah itu nanti saya akan kembalikan dan kita akan melaksanakannya nanti di pendampingan individu keempat untuk dieksekusi. Ya. Siap. Oke, nanti kedepannya kan kita juga untuk mencoba untuk mengajak rekan kita untuk menerapkan RPP
ini. Oh, iya. Lalu kita akan menjadi supervisi. Oh, kita yang akan mensupervisi. Betul Ibu. Jadi kita selain pada kita bergerak, kita juga bisa mencoba untuk menggerakkan. Iya. Itu Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan Ibu lanjut ya. Amin. Terima kasih Bapak atas waktunya, bimbingannya juga kepada saya. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.